Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi istafa min baini ahyari ibadihi al-anbiya wa ja'ala warasatahum min ba'dihim al-ulama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sayyidul anbiya wa imamul atqiya wa ala alihi al-kurama wa ashabihi alladzina jahadu haqqal jihad fanalu manalu minan na'ma amma ba'd. Saya alhamdulillah NO itu saya tidak bisa, saya tinggalkan. Ini adalah tinggalan dari siapa yang kita kholi ini. Pada setelah Wahabi membongkar apa yang disebut daripada makabir, cungkup-cungkup, kalau kubah-kubah para sahabat, para ulama-ulama besar, itu ulama-ulama Mekah tidak mampu untuk mengendalikan yang hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Mbah Wahab sebagai pimpinan Jam'iyah Nahdlatul Wathon, yang walau Nahdlatul Wathon itu artinya gerak atau bangkitnya pencinta tanah air, tapi Nahdlatul Wathon mempunyai anak organisasi keislaman, yaitu Jam'iyatun Nasihin, yang diketuai oleh Kiai Asnawi Kudus. Tahun 25 pada waktu itu diputuskan ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Wathon mengirimkan utusan menghadap Raja Abdul Aziz. Kemudian yang ditunjuk pada waktu itu, saya diceritai oleh orang tua saya dan ulama-ulama yang dahulu, mestinya dipimpin oleh Kiai Asnawi. Delegasi ulama Nahdlatul Wathon sering disebut-sebut ulama Nahdlatul. Sehingga akhirnya 25 kembali, akhirnya terbentuk apa itu yang menjadi delegasi itu komite, sehingga komite Hijaz itu tidak bisa dipisahkan dengan komite Muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama. Jadi 25 datang pakai kapal, belum ada kapal terbang. Datang Januari akhir, tanggal 27 atau 27. Dilangsungkan pertemuan ulama-ulama dan itu dianggap sebagai muktamar pertama Nahdlatul Ulama. Penutupan muktamar tanggal 31 Januari dengan kesepakatan para ulama yang dipelopori oleh Kiai Abdul Wahab, yang pada waktu itu adalah menjadi sesepuh dan panitia utama. Semuanya tidak satu pun ulama tidak memilih aklamasi suara yang satu memilih Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan wakilnya adalah Kiai Fakih Masku Mambang. Apa itu? Sebab itu ini ya saya tidak bisa. Sebab muridnya Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang
Itu yang paling utama adalah ayah saya. Pondok pertama sampai menjadi besar, ayah saya menjadi murid Kiai Fakih Mas Kumambang. Sehingga apa yang terjadi Mbah Wahab itu ayah saya tidak bisa. Segala apapun gerak-gerik Mbah Wahab itu yang diikuti. Sampai pada akhirnya bapak saya madrasah saja itu dahulu dinamakan Madrasah Nahdlatul Wathon. Itu madrasah yang ada di Pondok Sarang. Dan saya ganti sekarang Ghazaliyah sebab mengingat siapa yang mendirikan pondok adalah Kiai Ghazali. Mbah Kiai Wahab ada kayak begitu. Jadi al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafat ikhtalafat. Wama tanakarat ikhtalafat. Jiwa itu adalah sebagai kayak bala tentara yang dikuatkan, yang disatukan. Tidak bisa satu sama lain berpisah dan tidak derap yang satu. Derap yang satu inilah menunjukkan suatu kekuatan. Baghdad yang begitu besarnya kekayaan minyak, kekayaan ilmu dahulu, apa yang terjadi dikalahkan dengan Amerika? Sebab derapnya itu tentara adalah Amerika. Baghdad itu tentaranya podo karo. Jadi kadang siap merokok. Itu tentara Baghdad. Ini. Mbah Wahab itu enggak bisa. Apa sebab? Sebab ayah saya adalah yang dekat dengan Kiai Fakih Mas Kumambang. Dan Kiai Wahab satu-satunya ulama yang dekat dengan Mbah Hasim. Sehingga pernah saya ceritakan di sini, tapi tidak akan saya jelaskan di majelis ini, pernah bertemu 6 mata antara Mbah Wahab, ayah saya, dan Mbah Hasim Asy'ari. Ini, Mbah Wahab adalah komite Hijaz menjadi komite Muktamar. Mbah Wahab satu-satunya ulama yang oleh ayah saya di mana saja mesti saya ikuti itu Mbah Wahab. Sampai ada NU keluar dari Masyumi jadi partai. Itu Mbah Wahab. Bapak saya pertama kali saya harus ikut Mbah Wahab. Jadi pemilu tahun 55 akhirnya berdirilah NU tahun 53 sebagai partai politik, 55 ikut pemilu dan segala apapun putusan itu yang pecah antara kaum nasionalis dengan Islamis, akhirnya kalau tidak ada Wahab, taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Ini saya menyaksikan. Apa itu terjadi? Sampai ada peraturan partai harus berdasarkan sama satu. Tidak boleh ada partai yang berdasarkan Islam. Sehingga Mbah Wahab ikut. Apa itu terjadi? Kalau enggak ada Wahab, NU ya taqabbalallah minna wa minkum taqabbal. Jadi indah Mbah Wahab. Jadi NU jadi partai tahun 53. Ikut pemilu 55. NU kampanye tahun 55 di Pondok Tebuireng. Sebelum hari H di Pondok Tebuireng karena ada akui pada waktu itu, saya 3 hari sebelum Mbah Wahab datang, belum ada, saya mondok Tebuireng. Jadi saya pernah mondok Tebuireng 3 hari. Habis akhirnya kampanye NU di Pondok Tebuireng, saya ikut Mbah Wahab pulang, saya ikut pulang. Ini. Jadi saya
alhamdulillah saya sudah berjanji. Saya memang ya NU dan NU-nya ya Wahabi, tapi Wahabi bukan Wahabi Mekah, tapi Wahabi tambak beras. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita mengetahui umat Islam sesudah Nabi itu siapa yang menjadi panutan? Adalah ulama. Ulama itu tiap 300 tahun berubah. Ini harus diketahui. Kalau 300 zaman sahabat tabi'in. Jadi 300 tahun. 300 tahun ini akhirnya berubah 400 siapa waktu ada perubahan itu? Abu Bakar Al-Baqilan. Jadi ulama-ulama yang dahulu lengkap. Pertama kali mujaddid Islam adalah Umar bin Abdul Aziz, menghimpun antara Quran dan hadis. Jadi kalau waktu zaman sahabat hanya Quran ditulis, tapi waktu tahun 200 Quran dan hadis. Sebab tidak ada apa yang diucapkan Muhammad, in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini tahun 100. 200 berubah. Apa itu perubahannya? Tidak cukup hanya Quran dan hadis. Sebab agama ini tidak hanya kepada hanya bangsa Arab, tapi agama Islam merambah ke Asia, Afrika banyak yang masuk. Mulai dari lautan Atlantik sampai ke India. Apa itu? Akhirnya dihimpun jangan hanya Quran hadis, tapi harus mempunyai 4 pilar. Yaitu zaman Imam Syafi'i. Yaitu harus Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sehingga Quran, hadis, ijma', qiyas ini jadi pokok. Apa sebab? Ya memang harus segala ada 4 pilar. Kalau nggak ada 4 pilar, Indonesia hancur. Nah, jadi 4 pilar. Karena inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bi Makkah. Pertama kali bangunan yang dibangunkan oleh Allah pada masa adalah Ka'bah. Ka'bah itu mempunyai 4 pilar. Jadi sampai sekarang nggak mempunyai 4 pilar, taqabbal Allah. Kebaikan daripada ulama. Ulama tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada ulama, harus ada fuqara. Ulama umara. Ulama umara tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada aghniya dan fuqara. 4. Jadi ilmu ulama adalatul umara, sakhawatul aghniya, du'aul fuqara. Oleh karena itu kadang-kadang ada istighosah kubur ora patek mandi. Mergo fuqaranya ini yang kurang. Di dalam agama Islam, fakir tidak berarti fakir. Artinya orang yang butuh harus dibantu. Pegawai juga harus dibantu. Kalau enggak dibayar, ya taqabbal Allah. Pekerja. Tapi semuanya cukup. Kecukupan ini kalau dilaksanakan juga 4 pilar. Dalam ayat Al-Quran, apa itu? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Pertama kali bahwasanya Islam itu mengutus Allah kepada Nabi adalah bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan yang suci. Sebab Nabi diangkat jadi Nabi adalah pada 17 Ramadan.
bertepatan 8 Agustus. 8 Agustus. Sama dengan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini saya berdoa harus diketahui. Tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dengan apa? Agustus. Anehnya kalau satu Rasul Nuzulul Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 17 Ramadan 8 Agustus. Tetapi kalau proklamasi dibalik 17 Agustus 8 Ramadan. Saya masih ingat. Usia saya juga 17 tahun pada waktu itu. Ya betul itu. Jadi saya ingat-ingat. Pertama kali saya berpuasa bulan hari Jumat. Proklamasi itu juga hari Jumat. 17 Agustus 45. Bertepatan 8 Ramadan. Mengapa dibalik? Jadi ini adalah sesuatu hal. Jangan mendirikan negara Islam di Indonesia. Karena tanggalnya sudah enggak cocok. Tapi pas. Jadi beda tapi podo tapi beda. Jadi 17 Ramadan dengan apa 8 Agustus. Tapi kebalikan 17 Agustus sama dengan 8 apa? Ramadan. Jadi ini agak kita harus tahu. Ini semuanya ada gatuannya dengan bawah. Tanpa gatuk lam yakun, tidak akan ada. Sampai apa yang terjadi? Jadi Mbah Hashim tidak bisa dipisahkan dengan Mbah Wahab. Siapa yang membuat semua aklamasi adalah Mbah Wahab. Begitupun proklamasi sama. Mengapa awal perjuangan Indonesia ada kena resolusi jihad bertepatan bulan Oktober. Itu resolusi jihad. Oktober tanggal berapa itu? 22. Ini Oktober 22. Jadi Agustus, September, Oktober. Oktober yang kelihatan adalah Mbah Hashim. Tetapi Oktober, November yang kelihatan ada Bung Tomo. Hari apa Pak? Pahlawan. Disinilah bahwa Indonesia tidak bisa dipisahkan antara Islamis dan nasionalis. Jadi Oktober, November. Mengapa yang Allahu Akbar kok enggak Mbah Hashim? Lu kok Bung Tomo? Saya bisa ingat itu. Ini. Sampai akhir ini. Begitu. Jadi jangan mendirikan negara Islam. Sebab ini sudah akhir. Ulama itu tiap 300 pasti berubah. Jadi 300 yang pertama adalah satu menulis Quran, menulis hadis, kumpul Quran hadis Umar bin Abdul Aziz. Kemudian 204 pilar Quran, hadis, ijma, qiyas. Dikembalikan lagi ke yang pertama. Tahun 300 akli dan nakli. Yaitu zaman Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi ada akli, ada nas. Jadi ada Quran, hadis, ijma' qiyas itu harus cocok dengan akal. Ad-dinu aqlun waladina liman la aqlahu. Jadi akal. Sehingga tauhid yang kita pelajari adalah tauhid ilmu kalam. Yang digandengkan dengan akli. Jadi bukan dalil nakli, tapi dalil apa? Akli. Itu Asy'ari Maturidi. Habis. Datang 400, 500, 600. Itu keadaannya berubah. Sebab harus segala sesuatu adalah harus model baru. Namanya bid'ah. Jadi kalau nggak pakai bid'ah ya ndak bisa. Nabi pakai onta, ente akan onta ya tambah karu-karuan. Harus pakai mobil. Jadi mulai 400 Abu Bakar Alba
Al-Baqillani, disusul Imam Ghazali, disusul Imam Rafi'i. 300 tahun. Ini adalah ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Jadi boleh bid'ah kalau baik. NO boleh wong baik. Nah ini Mbak Wahab. Jadi kalau ditanya mengapa dulu ndak ada zaman sahabat? Ini bid'ah tapi bid'ah hasanah. Nah itu wajib. Sesudah 300 mulai dilaksanakan mulai Abu Bakar Al-Baqillani. Siapa lagi? Imam apa? Imam Ghazali dan terusnya adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kemudian apa yang terjadi? 700, 800, 900. 300 ini adalah tidak bisa. Bangsa Arab itu akan berkuasa. Harus campur. Apa yang terjadi? Sampai akhirnya karena bangsa Arab itu mewah. Jadi orang mewah itu kadang juga berbahaya. Bab Arab setelah Nabi datang menyebarkan Islam di negeri Arab. Bangsa Arab mempunyai 4 pilar yang jelek. 1 jahiliyah. 2 ummiyah. Jahiliyah, ummiyah. Kebodohan, buta huruf. Ini kan sudah. Kemudian maskanah, kemiskinan. Sebab yang ada hanya tumpuan pasir dan batu. Nomor 4, tidak punya budaya. Budaya Arab itu apa? Pakai kopiah haji ini kan sudah Nabi. Pakai serban Nabi. Pakai kurung, jubah Nabi. Pun tidak ada. Jadi bangsa yang paling terbelakang tidak ada di dunia ini kayak bangsa Arab. Tidak punya budaya. Miskin. Buta. Huruf. Kemudian apa yang terjadi? Yang satu buta huruf, kebodohan. Ini Allah. Tapi setelah Nabi diberantas 4 ini. Orang Arab jadi orang yang pintar-pintar. Tidak ada kitab yang dibaca kecuali dengan tulisan bahasa apa? Arab. Sekarang hampir habis. Ini perubahan yang besar lagi ini. Jadi kitab-kitab diarani kitab kuning. Kuning ini artinya apa? Tahu belum? Asfar. Sofra itu kosong. Asfar. Jadi sifrul yadan kosong tangan. Manane kowe nek dadi kiai nek wis iso maca kitab ora usah disai. Enggak diharokati. Kok keliru? Ya ora pacak kiai kowe ya. Iku enggak ono Mbah Wahab gak ono. Nek serukalan aku eling. Biyen kula cilik niku kapan maca berjanji. Iku ora usah asyraqal badru alaina min sa'at tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da Indonesia biladi anta'in wanul fakhama kullu ma yatika yauman tami'an yalqa khimama. Kan baham tidak ada itu. Surukan orang kok asrokol batu tok naik Indonesia biladi. Ini ku nek gak apal ora Indonesia. Indonesia biladi antaun wanul fakhama kullu ma yatika yauman tami'an yalqa khimama tala'al badru alaina min saryatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a
lillahi da Indonesia biladi antaun wanul fakhoma kullu ma ya'tika yauman tami'an yalqa khimama. Wah niki ajarane bapak kula ing Mbah Wahab. Ora apal iki panjang rapat NU ngoten mawon. Wasek niki kula nyuwun ngapunten sing kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi itu dimulai dengan lagu kebangsaan. Biasanya khol-khol dulu enggak pernah Pak Mbah Mun ada lagu Indonesia Raya, lagu Ahlul Waton, tapi tadi itu dimulai dengan Indonesia Raya. Alasannya apa? Keluarga jawab ya karena pahlawan nasional. Alhamdulillah. Jadi inilah saya ingin menyampaikan dan sekali lagi kami mohon doa dari para hadirin khususnya agar keluarga yang masih hidup ini putra-putrinya tinggal 6 yaitu Bunyai Mutamaroh, ini hadir apa enggak? Hadir ya. Bunyai Mutamaroh, Bu Mahfudzo, terus Bunyai Mahfudzo ya, Bunyai Khizbiyah, Bunyai Munjidah. Bunyai Munjidah ini istimewa, wakil Bupati Jombang. Terus kemudian ada namanya Pak Hasib Wahab. Mana orangnya itu enggak tahu. Nah ini. Saya memang sengaja pakai serban begini, nyun sewu Mbah Mun. Saya ingat Mbah Wahab itu ngajari saya cara pakai serban. Nah, kok anu Bah, ya terus putih ya ini seperti beginilah kira-kira. Nah, jadi saya enggak pernah khol pakai serban begini baru sekarang ini. Kali ini karena apa? Saya melihat foto beliau. Nah, jadi saya ingat wah Mbah Wahab kalau ngajari bikin gini. Ya. Jadi Mbah Wahab itu memang gak suka, pokoknya serban ya di atas ini. Ya. Nah, ini memang anu, tapi kalau serban memang di anungan sini. Ya. Inilah saya makanya tadi pakaian gini, maaf ya. Jadi saya nanun sewu, terus kula nyuwun apa? Sederek-sederek kula niki sing putra-putrane yang masih hidup ini tinggal 6 dari 11. Memang beliau pelopornya, teman-temannya antara lain Kiai Mas Mansur yang baru datang dari Mesir, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kemudian juga Kiai Mas Alwi yang mempunyai pendapat untuk agar komite Hijaz itu yang mengirimkan adalah Nahdlatul Ulama dan nama itu Nahdlatul Ulama itu Kiai Mas Alwi. Tetapi juga ikut serta berembuk memberikan pendapat dalam pendirian Nahdlatul Ulama itu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bapak dan saudara-saudara sekalian, luar biasa pemikiran beliau karena kepingin mempersiapkan kader-kader bangsa yang akan bisa mengupayakan Indonesia merdeka, tetapi juga akan membawakan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang digagas oleh beliau terus menerus adalah bagaimana ada institusi daripada ulama-ulama pesantren, yang ulama-ulama pesantren itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, militansi yang luar biasa untuk Indonesia merdeka. Ketika itu nanti bisa diwujudkan, maka Indonesia akan segera merdeka. Itu di atas keyakinannya. Dan yang ketiga di bagian akhir dari sambutan ini yang sangat menonjol adalah cintanya kepada tanah air. Kita bisa lihat track record, rekam jejak Mbah Wahab itu benang hijaunya, kalau tidak ingin menyebut benang merah. Jadi inti dari Mbah Wahab itu menurut hemat saya dengan segala keterbatasan saya adalah semua kiprah beliau itu sebenarnya
porosnya atau jantungnya, intinya itu karena cintanya kepada tanah air. Luar biasa. Jadi beliau mendirikan, lihat saja organisasi yang dia namai itu Nahdlatul Wathon misalnya. Wathon, dia menyebut Subhanul Wathon. Bahkan Mars Yalal Wathon itu Mars Hubul Wathon itu beliau yang membuat. Jadi dan komite Hijaz yang beliau bentuk, yang lalu kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama, itu saya memaknai tidak hanya semata cara beliau membentengi ajaran agama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari faham Wahabisme yang dulu ingin betul-betul diterapkan secara kaku oleh penguasa Saudi Arabia pada saat itu. Tidak hanya semata itu, tapi lebih karena cintanya kepada tanah air. Jadi cara beliau menjaga tradisi, karena beliau memiliki pandangan bahwa nilai-nilai agama itu hanya bisa membumi, diimplementasikan, dilaksanakan ketika dia menyatu dengan tradisi, bukan menolak tradisi. Dan itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dulu itu. Karenanya ketika ada faham yang ingin menghilangkan tradisi dengan alasan bid'ah, khurafat, tahayul dan macam-macam itu, beliau merasa ini sesuatu yang mengusik eksistensi dari tanah air, karena tradisi yang baik ini yang akan dihilangkan, akan dipisahkan dari nilai-nilai agama. Maka komite Hijaz itu tidak hanya semata bagaimana membentengi ajaran faham Ahlus Sunnah di tanah air, tapi juga sekaligus bagaimana tradisi ini tetap bisa dijaga. Oleh karenanya dengan segala kerendah hatian saya dalam kesempatan yang baik ini, haul yang ke-46, saya ingin mengusulkan sebutan bagi Mbah Wahab, selain tentu pahlawan nasional. Menurut hemat saya, beliau adalah bapak pencinta tanah air.